Iya, shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Kembali kita masuk di dalam mesbah doa kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, setelah seharian sepanjang hari ini kita boleh melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tentu ini hari Minggu ya. Hampir lupa hari Minggu hari ini. Ya. Puji Tuhan, kita boleh masuk kembali di mesbah doa kita di hari Minggu tanggal 26 malam hari ini. Tentunya tidak lain bahwa karena kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik bagi kita, yang sehari-harian kita itu tetap dalam penyertaannya. Dialah yang menolong, dialah yang memberkati kita. Dan olehnya pada malam hari ini kembali sebagai rasa syukur kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam istirahat kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tentunya kita tahu bahwa untuk kita senantiasa datang kepada Tuhan beribadah itu jangan jemu-jemu, katakan seperti itu ya. Jangan bosan-bosan untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan Ia mau supaya ya setiap hari kita ada selalu bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini dengan pujian kita tadi yang kita tahu bahwa Tuhan itu kasih ya, Dia adalah kasih, Dia yang menyempurnakan hidup kita. Mari kita akan naikkan satu pujian ini. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu. Apa kau beri yang ku pinta, aku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita lagi pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan Tuhan, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu
Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Bapa yang senantiasa mengasihi dan Engkaulah Allah yang senantiasa memberkati kami. Pada malam hari ini kembali kami datang menghampirimu, kami datang memuji, menyembahmu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Engkaulah Allah yang akan terus menyertai kami di dalam mesbah doa ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Tuhan urapi kami, Tuhan lawat, Tuhan jamah kami, bahkan Tuhan berkati kami lewat mesbah doa yang kami ikuti pada malam hari ini. Berkati semua yang ada di link Facebook ini, yang ada dimanapun berada. Tentunya Tuhan ada di sana bersama-sama sebagaimana Engkau Tuhan ada bersama kami di tempat ini. Dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Ya, kami mau buka mesbah doa kami ini dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Oke. Satu pujian lagi kita akan naikkan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur, Tuhan kasih kesempatan lagi untuk kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan, membesarkan akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jika ada yang sakit saat ini, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Jika ada yang mengalami persoalan apapun, biarlah firman ini menjadi jawaban bagi kehidupan kami atas segala juga persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin. Shalom semuanya. Pada malam hari ini kita bersyukur pada malam hari ini jika kita masih bisa live lagi, walaupun jamnya belum tentu jam 8, bisa setengah 8, bisa jam 7, bisa jam 6. Jadi sekarang kita mengalir bisa di mana saja. Ya, ini kami ada di satu tempat. Ya, Di satu tempat. Ada di satu tempat. Kita bersyukur. Yang jelas bukan di Jati Bening. Ya, haleluya. Kita buka dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 8. Ibrani 13 ayat 1 sampai 8. Ya, kita akan bacakan secara bergantian. Kaum pria ayat ganjil, kaum wanita ayat genap. Ya. Nasihat dan doa selamat. Ya, mulai. Ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 8 sama-sama. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini nasihat dan doa selamat. Kita bersyukur ya pada malam hari ini kita boleh membaca firman Tuhan ini, karena berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Ya, peliharalah kasih persaudaraan. Ya, ini sangat penting, apalagi di zaman now ini ya kan, zaman milenial ya, serba tidak menentu saudara. Ya, kita berpikir kalau corona sudah selesai, sepertinya semuanya akan bangkit lagi. Oke, tapi saudara, kita juga jangan lupa ini akhir zaman. Ya. Jadi segala sesuatu kita tidak bisa pastikan, ya kita tidak tahu apa yang terjadi, bahkan 1 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita lihat di sini judul perikopnya ini nasihat dan doa selamat. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat.
Saya selalu katakan, ya nggak kebetulan kami jemaat perintisan, saudara, setiap tamu yang datang ke rumah, saya selalu berpikir saya menjamu malaikat. Sehingga, ya kalau dulu sebelum corona itu pulang gereja bisa berapa orang ke rumah, ya ngumpul gitu ya. Saya berpikir saya menjamu malaikat Tuhan. Sehingga tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa pamrih seperti itu. Nah, ketika ada rasa pamrih dan kita mulai bersungut-sungut, di situ kita pasti ada suatu udah nggak selaras dengan firman Tuhan yang kita lakukan. Tapi ketika siapapun yang datang ke rumah kita sambutlah dengan baik, ya. Jadi awal-awalnya penggembalaan saya dulu seperti itu. Kalau ada tamu lebih cepat pulang lebih bagus. Saya nggak mau kasih minum. Tanya nih Pak John. Maksud saya, ya kan saya lagi belajar waktu itu. Ya itu udah berapa puluh tahun yang lalu itu seperti itu. Tapi sering dengan waktu, saudara, kita kan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, adalah perubahan di dalam hidup kita. Makanya dikatakan di sini, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Amin. Saya teringat dengan berapa tahun lalu ya, 6 tahun lalu, saya pernah menampung keluarga juga, ya. Ada anak lajang di rumah, itu tiga tahap itu, saudara. Saya mulai lelah, mulai ada persungutan. Tapi ketika saya baca firman ini, menjamu malaikat-malaikat, ya, ada lajang di rumah waktu itu, mereka lagi mencari kerja, ya, istilah katanya makan tidur. Tapi kembali lagi ketika saya pegang firman ini, menjamu malaikat Tuhan, wah semangat saya jadi semangat. Ya, kita makan pagi habis, masak pagi habis, makan siang habis. Saudara, tapi ini benar-benar tergenapi. Makanya berkat Tuhan tidak menjauh dari keluarga kami. Amen. Ya, boleh dibilang kita hidup pas-pasan. Pas mau bayar listrik ada uang, ya kan? Pas mau bayar kontrakan ada uang. Pas mau bayar uang sekolah anak ada uang. Ya, makanya siapapun ya yang datang ke rumah kita, marilah kita menjamu mereka seperti menjamu malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudara, kalau kita tahu nggak enak diperlakukan sewenang-wenang, jangan kita melakukan hal itu kepada orang. Yes. Itu aja intinya hidup ini. Sebagaimana kan isi daripada hukum Taurat katanya seperti ini. Sebagaimana ingin kau lakukan, orang lakukan kepada kamu, lakukan seperti demikian ke mereka. Ya. Jadi saudara jangan ada kerinduan untuk membalas. Kalau dia buat seperti itu sama saya akan buat seperti itu. Ada ayatnya saya lupa, pembalasan adalah hakku kata Tuhan. Kalau yang baik enggak apa-apa, balas yang baik enggak apa-apa. Jangan berikan jangan berikan kesempatan kepada Allah. Jadi jangan kita yang, contohnya seseorang jahat sama kita, menjolimi kita. Beberapa waktu lalu kami ada ibu-ibu berapa orang sharing, ada mertua yang terzolimi, ya kan? Ada anak yang terzolimi, ada menantu yang terzolimi, ada anak yang terzolimi, ada tetangga yang terzolimi. Semua terzolimi, saudara. Ya. Ada pendeta yang terzolimi. Ada juga pendeta yang terzolimi. Nggak tahu nih Pak Gembala ini terzolimi nggak ini? Atau ada juga gembala yang menjolimi jemaat. Tapi kembali lagi, ingat, saya selalu ingat saudara, apapun yang kita tabur pasti kita tuai. Jadi ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kau mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saya dari tadi berpikir, kenapa ayat ini masuk di sini gitu. Kita dari atas kan sedang membahas sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, saya terlalu percaya firman Tuhan ini tidak ada yang kebetulan ditempatkan di sini atau di sini. Bagi Bapak Ibu, ayat 4 ini.
Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Siapapun yang mendengarkan ini pada malam hari ini, saya tidak tahu kenapa ada ayat 4 ini begini luar biasa ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ini sangat luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Karena judulnya apa? Kita kembali ke judul perikop, nasihat dan doa selamat. Jadi ini nasihat bagi kita, saudara. Jika ada dalam keluarga kita yang sudah mulai lirik kanan, lirik kiri, bisa aja ya lirik-lirik ya. Tapi dikatakan di sini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi siapapun di antara kita yang ikut pada malam hari ini, saya juga tidak tahu, saudara, kenapa firman ini yang keluar pada malam hari ini. Berarti ada maksud Tuhan bagi kita. Ya, ada peringatan, ada nasihat. Saya tidak terlalu membahas ini terlalu dalam. Sebenarnya saya mau di ayat 5, 6, dan 7. Tapi saya tidak mengerti pada malam hari ini, itulah kayanya firman Tuhan itu. Begitu luar biasanya pada malam hari ini, saudara. Ya, kalau kita mau lihat lagi ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Amin. Yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Ingat ya, kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, suatu saat kami menjamu orang banyak di rumah. Lajang 12 orang. Saya bingung masak apa, ya kan? Saya sendiri perempuan sama Pak John. Putar otak, saudara. Lajang itu kan kuat makan, ya kan? Saya masak ayam, saya bikin kuahnya banyak. Itu baru makan pagi. Makan siang apalagi ya. Harus berhikmat seperti tapi saudara, sangat luar biasa. Karena apa? Hati kita ingin mau menjamu. Itu dulu. Ini kembali ke masalah hati. Tapi kalau ada tamu mau datang, kita udah pusing duluan. Nah itu dia. Pusing, benar-benar pusing. Akhirnya bilang, tante, masakan tante enak. Oh puji Tuhan, haleluya. Kuahnya itu. Besoknya goreng tempe sama tahu, bikin sambal yang banyak, saudara. Iya, tidak seperti sekarang, cabai mahal. Nah waktu itu cabai murah, bikin tomat, bikin makan tempe dengan tahu, kasih sop, kasih kuahnya yang banyak, saudara. Kenyang. Makan malam, bingung lagi. Saudara, apapun itu, kita melewati masa-masa itu, tapi semua berawal dari hati. Makanya kalau saya baca nih, menjamu orang seperti menjamu malaikat Tuhan. Ingat, bagi Bapak Ibu yang sering kedatangan tamu, bersyukur karena kita menjamu malaikat Tuhan. Ya, itu dia. Mungkin kita pernah dengar cerita seperti ini. Saya akan datang ke rumahmu, kata Tuhan. Oke, jam berapa? Tidak tentu, tidak pasti. Tapi saya akan datang hari ini, katanya. Saya pernah dengar ilustrasi itu. Terus tiba-tiba lewat pemulung, diketok-ketok. Oh, bukan, katanya. Ditolak, saudara. Enggak, saya lagi menunggu tamu saya. Diusir. Terus datang lagi tukang apa gitu. Terus sampai 3 kali. Terus dia bilang udah sore. Nah, terus dia bilang, aku sudah 3 kali datang. Dia bilang, mana Tuhan katanya mau datang. Saya 3 kali datang tadi, katanya. Mana? Datang pemulung. Saya tunggu. Tadi yang datang pertama pemulung. Yang kedua minta-minta. Yang ketiga, nah itu saya. Lah, kalau tahu begitu, katanya. Saudara, sering Tuhan izinkan di dalam hidup ini. Kalau kita hanya bisa menjamu orang yang bisa kita, gini. Kalau kita bisa menjamu orang yang bisa kira-kira kita membalas kepada dia, saudara. Itu belum menjamu namanya, saudara. Dalam arti, ya, sangat indah. Ketika kita memberkati, itu tidak kita menuntut balasan. Itu sangat indah, Bapak Ibu. Itu sangat indah. Makanya pada malam hari ini, ingat ayat 2 ini. Ketika siapapun, ya, ingat. Ketika kita berbuat sesuatu kepada orang-orang, menjamu, kita sedang menjamu kita malaikat. Sedang menjamu malaikat, saudara. Yang ketiga itu tadi, ingat. Jika kita diperlakukan tidak enak, jangan kita perlakukan juga kepada orang seperti itu. Yang keempat, jagalah kekudusan. Ya. Yang kelima di sini, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, amin. Katakan amin. Yes. Ya, jangan kamu menjadi hamba uang. Ya, biarlah kita menjadi hamba Allah. Amin. Ya, kalau hamba uang berapapun tidak cukup, saudara. Di dalam Tuhan sedikit pun cukup, banyak pun kurang. Di dalam Tuhan. Bukan maksudnya, di dalam Tuhan sedikit pun cukup, saudara, banyak lebih luar biasa. Kita bisa memberkati orang banyak. Ya. Cukup selalu, saudara. Itu yang saya katakan tadi, ketika hati kita ingin menjamu, ya, sedikit pun cukup, banyak apalagi kita bersyukur, kita bisa berbagi, saudara. Seberapapun kalau kita tidak bersyukur tetap kurang. Ya. Saya selalu katakan gini, orang tidak bisa menebak kita. Ini Pak John punya uang apa enggak? Karena ada uang dan tidak ada uang, pembawaan selalu tenang, slow. Jadi jangan kalau uang banyak, muka berseri-seri. Kalau uang lagi menipis, cemberut, saudara. Jadi kita tidak bisa menebak seseorang, ya. Jadi kita tidak bisa diukur oleh siapapun. Makanya kita bersyukur pada malam hari ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita bersyukur sekali pada malam hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, tetaplah Tuhan yang menolong kita. Amin. Tetaplah Tuhan yang memberkati kita. Yes. Ya, jangan kita takut menghadapi hari-hari ini. Sekarang ini, saudara, era globalisasi ini, bahkan dikatakan sekarang ini banyak hamba Tuhan berdoa supaya ini keadaan ekonomi ini sekarang sepertinya tidak stabil, ya, bukan sepertinya lagi. Banyak yang sekarang ini tiba-tiba kok pekerjaan juga nggak bisa diprediksi, saudara. Disitulah kita semakin yakin bahwa Tuhanlah penolong kita. Amin. Ya, Tuhanlah yang membela hidup kita. Ya, makanya kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Makanya dikatakan di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita berpikir berdasarkan gaji, berdasarkan apa yang ada pada kita, kurang, saudara. Tapi kalau kita berpikir besar Allah kita yang luar biasa, di situ Tuhan cukupkan semuanya, apapun yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Makanya tadi saya katakan di awal, hidup kita mungkin pas-pasan, tapi selalu ada. Pas mau bayar uang sekolah, Tuhan siapkan berkat. Ya, dari mana itu, Bu? Selama kita berharap, selama kita bekerja, selama kita melakukan bagian kita, ada bagian Tuhan juga yang senantiasa memberkati kita. Kita jangan malas, ya. Makanya di Amsal dikatakan belajarlah kepada semut, ya kan? Belajarlah kepada semut. Itu kita bersyukur pada malam hari ini, ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur sekali pada malam hari ini, saudara, ya. Kita bersyukur sekali pada malam hari ini. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh yang kita lihat di Alkitab ini sangat luar biasa. Mulai dari Musa, Abraham, Daniel, Yehezkiel, Yeremia, banyak. Bahkan mungkin bapak-bapak rohani kita yang benar-benar menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, di ayat 8 kita dikasih penguatan pada malam hari ini, peneguhan Yesus Kristus tetap sama. Ya, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa artinya di ayat 8 ini, saudara? Jangan kita ukur Tuhan itu dengan keadaan kita. Kadang kita berpikir gini, wah ini sulit ini. Seakan-akan Tuhan juga ikut kesulitan kita buat. Di situ kadang kita sering membatasi kuasa Tuhan. Wah ini corona nih. Seakan-akan juga Tuhan keimbas dengan corona. Gitu kan. Seakan-akan Tuhan juga keimbas dengan corona, dengan perekonomian sekarang ini. Saudara, ingat di ayat 8 ini.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama. Berarti jika Tuhan menolong kita kemarin, hari ini dan sampai selamanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kenapa kadang situasi itu sepertinya mencekam? Yang membuat perubahan itu adalah pola pikir kita dan hati kita. Itu yang sering membuat kita jadinya galau, khawatir. Kenapa Tuhan itu sama dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya? Kenapa kita harus galau gitu? Berarti iman kita yang harus kita upgrade. Pengenalan kita melalui apa? Pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui pujian penyembahan kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Ketika kita mulai lemah, ya. Coba baca lagi Efesus 4 ayat 27. Ini hari-hari ini, saudara, ini terngiang-ngiang di kuping saya ya. Efesus 4 ayat 27. Itu sangat hati-hati, saudara, sekarang ini. Jangan kasih kesempatan. Ya, Efesus 4 ayat 27. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-27 berkata demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, itu dia, saudara. Ketika kita kasih buka celah buat dia, itu yang mengerikan. Wah, nanti kamu seperti ini, nanti kamu kan bisa PHK loh, ya kan? Hari ini kan sulit. Nanti kamu nggak bisa lagi bayar kontrakan, nggak bisa lagi nanti bayar cicilanmu. Nanti mulai bermain di pikiran, ya, mulai iya kali ya. Terus kita cerita lagi kepada orang, tahu nggak ini sekarang ini ngeri ya, sekarang ini gawat ya katanya. Kok begini-begini? Iya ya, mulai buka celah, saudara. Akhirnya mulai kita galau dan mulai khawatir. Padahal sebenarnya itu belum terjadi. Sama dengan di corona kemarin itu banyak yang ketakutan, saudara. Ya, banyak yang ketakutan belum terjadi, saudara. Akhirnya banyak mati dalam ketakutan. Waduh, di sana seperti ini. Ini corona bisa berapa tahun katanya seperti itu. Ternyata berakhir juga, saudara. Saya selalu katakan, kita perkatakan sudah berakhir. Ada amin? Yes. Katakan sudah berakhir, saudara. Sekarang sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya dengar-dengar ke Tanah Suci, ke Israel, ke Amerika, kemana orang udah pada jalan sekarang. Ya, kita bersyukur. Ternyata semua ada waktunya, saudara. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, ya, di dalam hari-hari hidup kita ini, tadi dikatakan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Ya, apalagi dikatakan di sini, percaya, kita pegang firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingat ya, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi firman yang sudah kita dengarkan dari hamba-hamba Tuhan, mungkin di YouTube banyak, itu di Facebook, saudara. Itu yang kita ingat. Jangan kita ingat kata-kata orang yang menyakitkan, kata-kata orang yang membuat kita down. Nah, itu dia, saudara. Kita kadang memikirkan, makanya dikatakan tadi Efesus 4 ayat 27, jangan berikan celah kepada iblis. Jangan berikan kesempatan, jangan berikan kesempatan. Ya. Kalau kita buka ruang hati kita, hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan? Mazmur 71 ayat 14. Ini hari-hari ini senantiasa saya perkatakan ini, Mazmur 71. Ini luar biasa, saudara. Ayat 14. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Jadi yang ditambah sekarang itu puji-pujian, saudara. Supaya tidak ada celah iblis masuk dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin, amin. Itu yang kita tingkatkan sekarang ini. Yes. Ketika hati mulai galau, ketika pikiran kita sudah mulai, langsung ambil Alkitab, baca firman Tuhan, buka YouTube, cari khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Ada banyak di situ, saudara. Tinggal kuncinya di ujung ini nih. Ya, mau pesan, mau lihat yang mana terserah kita. Ya, apa kita habiskan hanya main game? Ya, apa kita habiskan waktu lihat YouTube mengenai politik atau apa, terserah Bapak Ibu. Ya. Tapi ingat, jangan kasih celah
Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Yang kita tingkatkan di sini adalah, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepada Tuhan. Yang kita tambahkan sekarang puji-pujian. Ya, ayat terakhir buka 119 ayat 164. Ini hampir setiap hari saya perkatakan. Mazmur 119 ayat 164, saudara. Apa yang dilakukan Daud di situ? 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Berapa kali, saudara? 7 kali sehari. Ya, ada yang 5 kali sehari kan, saudara kita. Ini 7 kali, saudara. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Kalau kita sudah datang 7 hari sekali sehari, saudara, terus kita menambahkan puji-pujian, sebenarnya tidak ada celah iblis lagi masuk, saudara. Tapi semua kan tergantung kepada kita. Itu saya katakan, handphone ini ada di tangan kita. Kita mau pakai itu untuk apa, saudara? Apalagi ibu-ibu mau menggosip seharian juga bisa. Mau sharing firman Tuhan juga bisa. Mau kita buka juga terserah, bisa. Semua berbalik kepada kita. Ya, kuncinya dari di kita semuanya. Tapi intinya pada malam hari ini, saudara, bagaimana supaya kehidupan kita terus upgrade? Bacalah firman Tuhan, tingkatkan puji-pujian. Mengenai masalah hidup kita, saudara, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Engkau. Itu firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mungkin ada mau ditambahkan? Udah cukup. Iya, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya, Bu Samrida Purba. Dan tentunya kita percaya bahwa apapun yang kita sudah dengarkan pada malam hari ini menjadi satu landasan yang kokoh buat kita berpegang, berpijak. Karena hidup kita ini tentunya terjamin dalam Tuhan, dan oleh sebab itu jangan pernah ragukan tentang kebenaran firman itu sendiri. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, malam hari ini sebelum kami tutup dan kita berdoa, tentunya kami kembali datang menyapa Bapak Ibu yang sudah bersama-sama di Mesbah Doa ini. Dan untuk itu sebagai rasa hormat kami mau menyebutkan nama-nama yang sudah boleh masuk pada malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesetiaannya. Dan pada malam hari ini sudah boleh ada Ibu Elina Suhartanto, Tuhan berkati, dari Cimahi, Tuhan berkati Bu Elina. Ya, juga ada Ibu Winda, pendoa kita, Tuhan berkati. Dan juga ada besan saya di Sumatera, di Medan, ya, ada Ibu Esther Novalinda, Tuhan memberkati. Dan juga pada malam hari ini ada saudara saya Theophilus Pinaria. Wih, di mana ini posisi Theophilus Pinaria? Salam kenal, baru bergabung pada malam hari ini tentunya, ya. Ya, selamat bergabung. Lebih lanjut kita akan masuk ke ada Bapak Alexander Gunawan. Ya, Pak Alexander Gunawan. Dan juga pada malam hari ini ada Mama ini dari Siantar, ya, Nurhaida, ya. Ya. Ibu Nurhaida, ya, ada Mama di Siantar. Tuhan berkati, Mak. Ya, apa kabar? Ya, salam buat Bapak. Tuhan memberkati. Dan juga ada Bapak Adi Tampu Bolon. Ya, tentunya Pak Adi Tampu Bolon yang selalu, ya, hadir bersama. Tuhan memberkati. Dan juga ada hambanya Pak Pendeta Patin Tarigan. Tuhan berkati Pak Patin. Terima kasih untuk love dan like-nya, ya, Pak Pating, ya, Pak Patin Tarigan. Ya, Pak Pendeta, ya, Pak Gembala. Tuhan berkati. Dan dari Jailolo Ternate, Saudara Jalpikin. Terima kasih untuk kebersamaannya, kesetiaannya. Selalu ada bersama dalam Mesbah Doa. Tentunya selalu ada bersama dengan Kakak Datus, ya, Pak Datus Ona. Tuhan berkati juga sama-sama dari Jailolo Ternate. Tuhan berkati. Tentunya pada malam hari ini kita ada juga Ibu Nani, Mbak Nani, ya. Tuhan berkati Ibu Nani, ya. Salam sehat selalu. Dan juga pada malam hari ini ada Ibu Tuti Wijaya dari Bandung. Puji Tuhan. Dan sebagai yang pertama sekali masuk di sini, ya, shalom Bapak Berlin, apa kabar? Ya, Pak Berlin, apa kabar? Apa kabar Cimanggis, Pak Berlin? Tuhan memberkati, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini ada Ibu juga, ya, ada Ibu Selena. Bukan, Ibu Berlin. Sama siapa, ya, satu lagi? Iya, puji Tuhan, ya.
Arga ya. Tuhan berkati Arga, shalom. Ya, baik. Tentunya kita sudah boleh bersama-sama di Mesbah Doa ini. Kami percaya bahwa setiap kita yang senantiasa ya membangun hubungan dengan Tuhan pasti selalu ada sukacita, ada damai sejahtera, dan Tuhan katakan Dia tidak akan membiarkan kita berlalu begitu saja, tetapi Dia akan berkati kita. Demikian pada malam hari ini tentunya, dan kita ini dari Batam nih. Ada dari Batam, Ibu Melody, Ibu Olive. Tuhan berkati, salam buat keluarga ya, Tuhan berkati. Masih ada juga ada Pak Joy Kaat, puji Tuhan. Joy Kaat ini lupa saya di mana ini. Ya, dan Alexander Gunawan Bapak Alexander Gunawan sudah. Ini ada Queen Pinland. Ya, Quiz Pinland. Ya, shalom, Tuhan berkati. Dan sudah saya kira Bapak itu. Datu sudah? Sudah. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri Mesbah Doa kita dengan satu pujian, tentunya semua kita naikkan doa kita. Ya, puji Tuhan. Oke. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri dengan doa. Tentunya sebelum kita naikkan doa, kita akan naikkan satu pujian, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Sekali lagi, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Amin. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus terlebih besar dari semua persoalan dan dari semua masalah kita. Tentunya Ia adalah Allah yang berjanji untuk senantiasa menyertai, dan Dia juga yang akan memberkati kita. Amen. Apabila kita datang berseru, berdoa, memohon campur tangan Tuhan, maka Dia adalah Allah yang senantiasa mencondongkan telinganya terhadap seruan kita. Dia katakan bahwa Ia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, asal kita setia datang kepadanya. Dia adalah pemberi damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Dan Dialah yang menjawab semua doa dan permohonan kita, karena Ia yang berkata, bila engkau datang berseru dan berdoa, aku akan dengarkan doamu. Dan pada malam hari ini tentunya Tuhan, kami percaya, teramat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, ada di hati kami pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang berkata, jika 2 orang berkumpul dalam namaku,
Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu. Dan Engkaulah Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau hadir di hati kami, di rumah tangga kami, di keluarga kami, di segala aktivitas kami. Dan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menepati janji-Mu bagi kami. Dan di tempat ini Engkau menyatakan berkat-Mu ya Bapa. Kami percaya tidak ada satu permintaan yang Engkau akan lalaikan. Tapi kami sadar bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan untuk itu yang kami sungguh nantikan bahwa apa yang menjadi kerinduan khususnya keluarga di tempat ini, Engkaulah Allah yang tentunya akan segera mungkin untuk menjawabnya, dan Tuhan yang akan berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Tentunya kami percaya setiap kami yang ada di mesbah doa ini, kami pun juga diberkati oleh Tuhan, karena Engkaulah Allah yang mengatakannya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir tengah-tengah umat. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang ada di saat ini, tempat ini. Engkau juga yang ada dimanapun kami semua berada, yang ada di link Facebook pada malam hari ini. Tentunya Engkau juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan yang sudah menyertai kami, dan juga Tuhan yang sudah memberkati kami. Kalau Engkaulah Allah yang telah memberikan kepada kami nafas hidup, kekuatan, kesehatan, umur panjang, tentunya kami percaya bahwa hari esok adalah hari yang penuh harapan yang Tuhan janjikan bagi kami, karena Engkau yang berkata, Aku tahu rancanganku atas kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan untuk itu kami datang kepadamu, karena Engkaulah Allah yang menganugerahkan semua rancangan itu bagi kami. Dan kami datang untuk memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di hari Minggu hari ini, sepanjang hari ini kami sudah boleh beraktivitas. Tentunya kami tahu, kami percaya bahwa Engkau juga Tuhan yang ada pada saat ini bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih atas semuanya, kami bersyukur atas semuanya itu. Dan saat ini kami akan berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang tercinta ini, supaya campur tangan Tuhan atas bangsa ini tetap senantiasa ada di dalam kendali Tuhan. Engkau yang turut bekerja di dalam pemerintahan yang ada, baik itu presiden kami, wakil presiden, semua menteri kabinet yang terpilih, dan juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai kepada RW/RT. Tentunya kami percaya dalam satu komando, yaitu dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin bangsa ini. Lewat doa-doa yang kami naikkan, tentunya ada TNI dan Polri sebagai sistem keamanan yang dibentuk, dan tentunya keamanan yang lebih nyaman lagi ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan juga kami percaya semua ada dalam satu kendali, bahwa Engkaulah Allah yang mengendalikan dan memimpin seluruh dunia ini, termasuk bangsa kami Indonesia yang tercinta. Terima kasih gerejamu, para hamba-hambamu, para sinode, dan semua hamba-hamba Tuhan, semua dalam satu ketentuan bahwa kami memiliki satu tanggung jawab untuk bangsa kami. Dengan demikian kami berdoa pada malam hari ini. Makasih Bapa, ini doa kami, dan kami bersyukur untuk semua apa yang kami sudah terima, baik itu firman-Mu. Kami bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus-Mu yang sudah tetap menyertai kami pada malam hari ini, dan Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, arahkan hati kita, angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Sebagaimana Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, demikian berkat Tuhan tercurah atas semua yang ada di tempat ini, dan di semua link yang ada di link Facebook ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Terima kasih untuk kesetiaannya bersama-sama di mesbah doa ini. Tentunya sampai jumpa sebentar subuh di doa subuh jam 4:45. Kita akan lanjutkan di doa subuh. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.